Dulu kan dosen, tidak ada yang kenal dan saya bukan aktivis politik. Tetapi saya aktivis gerakan mahasiswa, gerakan LSM yang pikirannya itu pastilah tidak mungkin jadi apa-apa di negara ini kalau dalam arti jabatan. Tiba-tiba Pak Harto jatuh, Gus Dur jadi presiden. Nah ketika Gus Dur jadi presiden itulah saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara Johan Effendi yang mengatakan Presiden Abdurrahman Wahid ingin ketemu. Sesudah saya ketemu dengan beliau, apa yang terjadi? Beliau mengatakan, Pak Mahfud, saya butuh ahli hukum tata negara untuk menjadi Menteri Pertahanan, katanya. Saya kaget, saya kira bergurau. Tapi pada akhirnya sesudah terjadi perdebatan gitu, saya menerima menjadi Menteri Pertahanan itu. Nah, apa yang menarik dari pengalaman saya ini bagi saya, yang menakjubkan bagi saya? Orang ingin menjadi menteri itu banyak sekali, menempuh berbagai cara. Ada yang membayar lewat seseorang agar disampaikan ke presiden, padahal presidennya tidak tahu. Ada yang bentuk tim sukses, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kuburan. Saya tiba-tiba ditelepon disuruh jadi menteri. Nah itulah kuasa Allah. Apakah saya pernah mengimpikan jadi menteri? Mengimpikan tidak, tetapi membayangkan orang jadi menteri itu enak posisinya dalam arti bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu saya bayangkan waktu saya naik haji itu. Tapi saya tidak mengimpikan, tidak berani. Malu kepada Allah saya untuk minta jabatan gitu. Tapi tiba-tiba itulah kalau Allah menghendaki, karena saya pernah membayangkan itu ketika saya tawaf gitu. Membayangkan orang memakan saya, tiba-tiba saya diangkat jadi menteri. Sebaliknya ketika suatu saat saya ketagihan jadi menteri, Gus Dur jatuh saya tidak jadi menteri, saya menjadi tim suksesnya Pak SBY untuk jadi presiden. Dan saya sudah dijanjikan kalau saya jadi presiden Pak Mahfud nanti bergabung ke kabinet. Jabatan menterinya sudah disebutkan gitu. Wah saya berjuang, Pak SBY menang, tiba-tiba saya tidak diangkat. Nah itulah, ketika saya berusaha mati-matian tidak diangkat, ketika saya tidak memikirkan saya diangkat. Itulah kekuasaan Allah. Itu artinya apa? Allah mengatur segalanya. Tetapi kita sebagai manusia tetap harus berusaha. Sesuai dengan perintah Allah, berusahalah kamu. Karena Allah akan memberi sesuatu kepadamu sesuai dengan usaha-usahamu sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada sesuatu bisa diperoleh oleh manusia itu, kedudukan, harta, dan sebagainya itu kecuali atas usahanya sendiri. Nah oleh sebab itu tugas kita itu adalah bagaimana kita berusaha dengan baik memperoleh rezeki yang banyak, memperoleh kedudukan yang baik, tapi dengan cara yang baik dan dengan keyakinan penuh bahwa segala usaha, segala keinginan itu hanya akan terjadi atau tidak terjadi karena Allah. Nah ini mungkin salah satu sumber inspirasi kita di bulan Ramadan ini. Coba mari kita lihat perjalanan hidup kita lalu bandingkan dengan perjalanan hidup orang di masa lalu. Maka di situ Allah itu mengatakan atau berfirman kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu berkontemplasilah kepada masa lalumu agar kamu bisa menyusun masa depanmu. Kalau istilah Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, belajar ke masa lalu. Bahwa orang yang berusaha, orang yang jujur itu akan selamat. Sedangkan orang yang brengsek, kurang ajar, itu akan celaka, hanya nunggu waktu. Nah itu sejarah. Itu perjalanan manusia siapapun di dunia.